Love by Accident. Karya Anindana. Prolog. Di tengah mata-mata tajam yang sedang menatapnya, laki-laki itu duduk tegak dan mantap untuk menyuarakan keinginannya yang terkesan buru-buru juga mendesak. Sebulan lebih setelah ia patah hati karena cinta masa kecilnya akan menikah. Tepat 1 minggu sebelum pernikahan itu akan terlaksana, laki-laki itu mengambil keputusan paling vital yang akan mengubah hidup dan masa depannya. Bukan karena pembalasan sakit hati atau pelarian, bukan juga karena harga diri yang tercoreng akibat patah hati, tapi ini karena tanggung jawab yang harus ia ambil. Oleh karena itu, ia berada di ruang tamu penthouse keluarganya, berhadapan dengan kedua orang tua yang ia hormati, tapi kemudian akan ia hianati rasa percayanya. Sekali lagi, ini bukan karena sebuah pelarian. Dan ini bukan karena cinta masa lalunya akan menikah. Tapi ini memang apa yang harus ia lakukan sebulan yang lalu, sebelum ia sadar kalau dirinya sedang menghadapi masalah besar. Mom, Dad, laki-laki itu berdeham dan mengeratkan kepalan tangannya. Aku mau menikah secepatnya. Bab 1. Sayup-sayup suara kicauan burung terdengar mengusik ketenangan tidur laki-laki itu. Kepalanya terasa berat. Mungkin akibat pengaruh alkohol, atau mungkin karena kabar mengerikan yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Kabar mengenai perempuan yang ia cintai sejak kecil, perempuan yang ia lindungi seperti adiknya sendiri, akan segera menikah dengan pria pilihannya sebentar lagi. Kabar itu seharusnya bahagia. Seperti janjinya kalau dia akan bahagia jika perempuan itu berhasil menemukan kebahagiaannya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bahkan 5 gelas alkohol yang ditenggaknya tidak cukup membuatnya melupakan sesak itu. Ingatan samar yang dapat otak cerdasnya cerna merasuk ke dalam. Bayangan buram akan suasana kelab malam yang padat, musik yang berdentam hebat, juga bayangan seorang wanita cantik yang duduk di sebelahnya dengan segelas tequila. Minuman yang cocok untuk wanita secantiknya. Tapi apa yang wanita itu lakukan di kelab ini sendirian dengan wajah muram, merupakan tanda tanya. Laki-laki itu tidak cukup luang untuk mencampuri urusan wanita di sampingnya. Dirinya saja memiliki masalah dengan perasaannya sendiri. Kau sendirian? Tanya wanita itu mendekati laki-laki di sebelahnya. Laki-laki yang memang sedang tidak ingin diganggu itu memilih mengabaikannya. Kau terlihat kacau. Biar aku tebak, patah hati. Wanita itu sudah menarik kursi duduk di sebelahnya tanpa undangan. Laki-laki itu masih bungkam dan menenggak minuman kerasnya. Aku juga. Kekasih. Atau harus kesebut mantan kekasih. Yang aku sayangi akan menikah dengan wanita yang dicintainya sebentar lagi. Tidak terdengar menyedihkan untukku? Laki-laki itu menyahut. Wanita itu hamil anaknya. Ya, kini lebih terdengar mengenaskan. Laki-laki itu membatin. Ia seperti mendengar cerita mengenaskan dirinya dari bibir orang lain. Tapi bedanya, ia dan perempuan masa kecilnya bukan sepasang kekasih. Ia menanggapi ucapan wanita itu dengan menenggak minumannya lagi. Hei, panggil wanita tersebut lagi sambil menyentuh lengan laki-laki itu. Temani aku malam ini. Itu adalah hal terakhir yang laki-laki itu ingat mengenai kejadian semalam. Tubuhnya saat ini terasa mati rasa seperti habis mengangkat beban berat. Ia mencoba meregangkan tubuhnya, namun terpaku saat merasakan lengan kirinya tertahan sesuatu. Matanya yang sedikit buram mendadak jelas dan menyadari bahwa ia tidak sedang berada di dalam kamar tidurnya. Keringat dingin mulai menjalar di pori-pori tubuhnya saat merasakan ia akan berada dalam masalah. Apalagi ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Saat terasa pergerakan di sebelahnya, ia menoleh dengan takut ke sisi kirinya. Pemandangan itu seperti menamparnya mengingat apa saja yang terjadi antara ia dan wanita di sebelahnya semalam. Alexis Theodore Bramantio, kau berada dalam masalah besar. Derap langkah orang berlalu lalang, derit mesin fotokopi dan suara berbisik gosip ala ibu.
Sample complete. Ready to continue?